Amerika Selatan terdiri dari beberapa negara berkembang. Kolombia memiliki wilayah yang paling luas. Dikenal juga sebagai salah satu dari 17 negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Wilayahnya meliputi beberapa daerah penting seperti hutan hujan Amazon, padang rumput tropis, juga garis pantai di sepanjang laut Karibia dan Pasifik. Saking beragamnya, setiap sudut kota di Kolombia sangat menarik untuk dijelajahi. Kolombia juga memiliki pesona di Cartagena. Kota tua ini ditemukan pada tahun 1533 dan merupakan daerah bersejarah. Karena dulu Cartagena berperan sebagai administrasi dan perluasan kekaisaran Spanyol. Pada masanya, di sini terdapat pusat ekonomi, politik, dan keagamaan. Tak heran, setiap jengkalnya memiliki arsitektur tua yang eksotis. Keunggulan lain dari kota ini, pantai Karibianya. Cartagena, kota yang terletak di utara Kolombia ini merupakan primadona bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Tapi di balik ini semua, kabarnya ada komunitas muslim yang terus berkembang dan terus bertahan. Kali ini, Jazirah Islam akan mencari tahu seperti apa kehidupan mereka. Jumlah muslim di Kolombia diperkirakan ada 14.000 orang, atau sebesar 0,03% dari 49 juta orang penduduknya. Komunitas muslim terbesar ada di Bogota, Maicao, dan Buenaventura. Sedangkan di Cartagena ada satu masjid yang menjadi rumah ibadah bagi para muslim setempat. Setelah keliling dan mengumpulkan informasi, katanya masjidnya ada di sekitar sini, tepatnya di Desa Bokija. Dari pusat kota tadi ke sini cukup jauh, sekitar 15-20 menit, dan daerah ini agak sedikit terpencil karena sudah termasuk di daerah pinggiran kota Cartagena. Assalamualaikum. Masjid Abu Bakar, salah satu masjid di kota Cartagena. Disinilah para komunitas muslim biasa berkumpul. Letaknya di tengah-tengah pemukiman warga di desa Bokia. Tokoh yang sangat berperan mengurus masjid ini, Ibrahim. Lelaki veteran militer ini merupakan orang pertama yang memeluk Islam di desa Bokia. Kemudian Ibrahim berdakwah di kampung halamannya di desa Bokia hingga terbentuk masjid yang hanya satu di seantero Cartagena. Regresé a Cartagena y empecé, por ejemplo, a hacer dagua. Y alguien, pues, le interesó también, que hoy en día, pues, es difunto, le interesó también y fue la segunda persona en entrar en Islam. Bueno, primeramente decían que éramos satánicos. Como aquí la mayoría de la gente no tiene un nivel intelectual aceptable, hay mucho analfabetismo aquí en la comunidad. Selain Ibrahim, ada juga Maryam. Setelah berbincang sebentar, mereka mengajak saya untuk pergi berbelanja ke kota. Tujuan kami kali ini bukan untuk membeli kebutuhan pribadi, melainkan kebutuhan warga, terutama anak-anak. Di balik kemewahan wisata kota Cartagena, ternyata angka kemiskinan masih tinggi di sini. Terletak di Departemen Bolivar, dari 1 juta jiwa penduduk Cartagena, 600.000-nya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini hampir 3 kali lipat dari angka kemiskinan di Bogota, ibu kota Kolombia. Karena di sekitar sini masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang cukup, jadi kali ini kita memberikan peralatan tulis. Kami membeli alat tulis untuk kebutuhan anak-anak sekolah di sini. Alhamdulillah terbeli beberapa peralatan tulis, walaupun sebenarnya ini masih kurang untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, tapi semoga saja ini bisa membantu mereka. Let's go! Karena kondisi ekonomi keluarga, banyak anak-anak usia sekolah di sini tidak memiliki peralatan sekolah yang lengkap.
Jadi komunitas muslim di sini sangat peduli terhadap sekitar. Ketika mereka mendapatkan donasi dari para donatur, mereka pun semua akan turun tangan untuk membagikan sumbangannya kepada mereka yang membutuhkan. Iya, meski sangat antusias, tapi mereka cukup tertib. Pengurus di sini membiasakan anak-anak belajar disiplin. Alhamdulillah, oke. Jadi anak-anak di sini sangat bersemangat sekali menerima hadiah dari komunitas muslim di Masjid Abu Bakar ini, dan mereka diajarkan untuk selalu mengucap syukur ketika mereka mendapatkan rezeki. Gracias. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikan. Saya ngajarin dia untuk mengucapkan terima kasih, tapi dia tidak bisa. Diperkirakan 40.000 orang terlantar di Departemen Bolivar merupakan anak-anak di bawah 14 tahun. Kondisi ekonomi keluarga membuat anak-anak ini hidup terlantar. You happy? Happy? Terlihat sekali bahwa anak-anak sangat senang karena mereka telah mendapatkan alat tulis untuk mereka belajar. Show it! Meski menjadi kaum minoritas, tapi bukan berarti harus patah semangat. Kegiatan ini justru jadi ajang perkenalan Islam ke warga setempat. Gracias. De nada. Jadi selain membagikan di masjid, kita juga keliling Desa Bokija untuk membagikan sumbangan ini agar semua anak-anak mendapatkan alat tulis. Berkeliling di Desa Bokila membuka mata saya. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan di sini. Bagai dua sisi yang berlawanan, padahal Bokila termasuk dalam wilayah Cartagena, daerah pariwisata di mana banyak turis berdatangan. Jadi di balik Cartagena yang terkenal dengan pariwisatanya, ternyata masih banyak sekali mereka yang membutuhkan. Jadi semoga saja dengan adanya komunitas muslim Masjid Abu Bakar, mereka bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar. Hampir setiap warga di Desa Bokila butuh bantuan, begitu pula muslimnya. Meski berada dalam kekurangan, mereka tak segan membantu sesama saudaranya. Masya Allah. Hasta ahora, por la causa de Allah Subhanahu wa Ta'ala, machalak, voluntad de Dios, mi vida está dispuesta. Masjid Abu Bakar juga berfungsi sebagai tempat belajar anak-anak. Yang belajar di sini bukan hanya muslim loh. Setiap pulang sekolah, belasan anak datang untuk belajar sholat. Jadi tidak hanya mengajari anak-anak, masjid ini pun terbuka bagi siapa saja yang ingin mempelajari tentang Islam. Banyak warga Desa Bokila yang tertarik dengan agama Islam. Ibrahim tak pernah menolak warga yang ingin mengenal dan belajar Islam. Tapi ia juga tak pernah memaksa siapapun untuk tahu tentang Islam. Semua ia niatkan ikhlas sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat terlihat sekali perbedaan sholat Jumat di Indonesia dengan di Cartagena ini. Kalau di Indonesia kita bisa melihat jamaahnya sangat banyak, tapi kalau di Cartagena karena muslimnya sangat minoritas, jadi hanya seperti ini ketika sholat Jumat. Dan jamaahnya pun didominasi oleh anak kecil. Alhamdulillah sekarang masjid dan komunitas muslim Masjid Abu Bakar sangat dihormati warga setempat. Kehadirannya pun memberikan berkah tersendiri bagi mereka yang tidak mampu. Terutama karena Ibrahim sering mengadakan makan bersama setelah sholat Jumat.
Jadi kebiasaan di Masjid Abu Bakar ini adalah setiap hari Jumat, para pengurus masjid menyediakan makanan untuk dibagikan ke para jamaah. Tidak hanya kepada jamaah, tapi juga kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi mereka bisa ikut makan bersama di masjid ini. Ibrahim lebih fokus memberi makan anak-anak. Di wilayah ini cukup banyak anak yang kekurangan gizi. Harapannya dengan makanan yang disediakan bisa membantu mereka mendapat gizi yang layak. Bismillah, so cute. Jadi selain dibagikan makanan, anak-anak di sini juga diajarkan tata cara makan dalam Islam. Sebelum makan mereka harus membaca bismillah terlebih dahulu. Rika? Meski sederhana, tapi makanan yang tersedia punya rasa yang begitu nikmat. Tak heran anak-anak sangat lahap memakannya. Hermano Ibrahim, Dígame. what is the name of this fish? Este jurel. Kurel, Sí. kurel, Sí. kuresi. Jurel. Este es Jurel. familia del atún, del carito. A la ballena orca le gusta mucho este, porque es, digamos, tiene mucha, como le digo. Setiap hari Jumat, Masjid Abu Bakar selalu ramai. Lain halnya pada hari biasa, karena kebanyakan muslimnya bekerja. Tapi ada alasan lain yang membuat masjidnya sepi. Daerah Bokila terkenal berbahaya bagi pendatang. Tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Sebenarnya ada sekitar 50 muslim di kota Cartagena, tapi yang beribadah di masjid ini hanya sekitar 15 orang. Jarang ada yang mau ke sini karena letaknya cukup terpencil dan banyaknya tindak kriminal yang terjadi. Donaldo pun mengakuinya, ia merupakan seorang imam masjid yang tinggal di kota Barranquilla. Setiap minggu, Donaldo menempuh jarak lebih dari 130 km ke Cartagena untuk membantu Ibrahim dan Mariam memberi pelajaran tentang Islam di sini. This place is it's not difficult, but has some problems. That's the reason that we have here the mosque, to keep our kids away from that, and we're trying to do that. Donaldo berharap bisa membangun masjid lain di pusat kota. Tapi yang paling utama, mengubah mindset mereka yang takut untuk datang ke Bukila. Karena sebenarnya daerah ini tidak terlalu berbahaya seperti yang mereka pikir. Ya, sejak adanya masjid di desa ini, pandangan masyarakat berubah tentang Islam. Mayoritas dari mereka sangat menghormati Ibrahim serta muslim lain yang datang. Lo que entiendo de musulmanes es que son una religión, una cultura que se trata de Allah, salam aleikum. ¿Me entiendes? Ajá, yo pienso de la mezquita que sigue, ha sido un proyecto que ha venido bueno a traer futuro aquí en pueblo. Sí, más de uno. Bueno, o sea, en general los musulmanes que yo he conocido, los que he tratado, me parecen excelentes personas. O sea, sobre el señor Ibrahim, excelente persona, correcta.